Kalau tadi di awal saya sudah membahas apa sih itu hening. Sekarang saya akan membahas apa itu suwung. Untuk kalian yang sering berkecimpung dalam dunia spiritual pasti akrab dengan istilah suwung. Suwung sendiri itu seperti apa? Bagi saya, suwung adalah hasil dari laku hening. Sedangkan hening dikaitkan dengan laku berkesadaran. Jadi berkesadaran menyadari bahwa diri sejati adalah kesadaran yang senantiasa ada, senantiasa hidup, senantiasa menjadi, senantiasa menyadari, senantiasa mengalami, tanpa terikat, tanpa melekat. Nah, itulah yang disebut sebagai hening. Lalu suwung itu seperti apa? Suwung adalah hasil dari laku hening. Itu definisi sederhananya, definisi yang pendek. Lalu definisi panjangnya itu seperti apa suwung? Suwung adalah kondisi ketidakmelekatan terhadap konsep-konsep pikiran ataupun konsep-konsep dualitas. Jadi, ibaratnya seperti ini. Kamu berdiri di zero point field. Nah, itulah yang disebut sebagai suwung ya. Ini zero point field itu bahasa yang lebih modern. Jadi suwung adalah kondisi di mana kita berdiri pada zero point field, atau saya menyebutnya juga sebagai poros singularitas yang senantiasa melingkupi tanpa terikat, tanpa melekat. Jadi kalian berdiri di poros singularitas ini berada di ambang antara keberadaan dan ketidakberadaan, antara cahaya dan kegelapan, antara maskulin dan feminin, tanpa harus condong ke salah satunya, tanpa harus terikat ke salah satunya. Jadi kalian sadar sepenuhnya bahwa yang satu ini atau zero point field, poros singularitas ini adalah sesuatu yang menjadi, sesuatu yang mengalami, dan sesuatu yang menyadari segalanya tanpa terikat, tanpa melekat. Jadi ketika kamu berdiri di posisi poros singularitas, kamu bukan mengidentifikasi dirimu sebagai cahaya, atau sebagai kegelapan, atau sebagai chaos saja, atau sebagai order saja. Kamu tidak mengidentifikasi dirimu sebagai maskulin saja atau feminin saja. Tapi kamu tahu bahwa kamu mengalami kehidupan, kamu menyadari, dan kamu tahu kamu menjadi feminin, maskulin, cahaya, kegelapan, chaos, order. Kamu mengalami semua itu. Jadi tidak ada lagi keterikatan pada konsep-konsep pikiran dualistik yang terdivisi atau terpecah-pecah belah seperti itu. Jadi ketika kamu telah mencapai hening, ya, mencapai hening, maka yang dihasilkan adalah suwung, atau kita bisa menyebutnya sebagai ketidakterikatan. Bahasanya mungkin seperti itu. Artinya kamu telah mencapai keesaan. Nah, suwung inilah keesaan
kesatuan, keutuhan, ketidakterikatan, ketidakmelekatan, apapun itu sebutannya ya. Karena suwung, meskipun suwung itu kalau diartikan itu artinya kosong ya. Suwung itu kosong artinya dalam bahasa Jawa. Atau 0 point field tadi ya, medan nol ya. Nah, yang nol itu sebenarnya adalah satu, singularitas. Dan yang satu itu mengalami, menjadi, menyadari yang dua. Seperti itu. Dan yang nol tadi sejatinya itu tidak terbatas. Makanya orang yang suwung akan menyadari bahwa dirinya itu ya malaikat, dewa, Tuhan, roh alam, alam semesta fisik, alam semesta yang non-fisik, aku, kamu, tumbuhan, binatang, semua itu ya. Suwung itu seperti itu. Jadi bukan tidak memiliki nafsu lagi, tidak memiliki keinginan, bukan yang seperti itu suwung ya. Saya seperti itu dulunya, menganggap bahwa suwung itu apa berarti tidak memiliki keinginan ya, tidak memiliki nafsu, tidak memiliki hasrat, tidak memiliki cita-cita, ambisi, tujuan dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Suwung ternyata itu tadi ya, kita menyadari bahwa kita sebagai 0 point field berarti kita sejatinya tidak terbatas. 0 means infinity. Ya, dan yang 0 itu sejatinya adalah satu, esa, kesatuan. Dan yang satu itu menjadi dua, dualitas. Jadi yang satu mengalami menjadi dua. Dan yang dua itu kemudian mengalami lagi ekspansi menjadi tiga dan lain seterusnya. Dan semua yang banyak itu kalau ditarik lagi menjadi tiga menjadi dua menjadi satu menjadi nol, dan nol itu kembali menjadi ketidakterbatasan, keesaan, keutuhan. Seperti itu ya. Jadi bagi saya suwung itu seperti itu. Nah, bagi kalian seperti apa? Ya ditanyakan sendiri ke dalam diri kalian. Setiap orang akan menemukan maknanya sendiri seperti apa itu suwung. Karena perjalanan kita berbeda-beda, kita akan memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dan yang berbeda-beda itu normal di dalam ya pemahaman seperti ini normal. Lazim memiliki pemahaman yang berbeda-beda karena kita mengalami pengalaman hidup yang berbeda-beda pula. Tapi perbedaan itu sebenarnya adalah ilusi. Keanekaragaman ini adalah ilusi. Ketika kita memahami bahwa keanekaragaman itu ada sebagai sunatullah ya, atau dalam Islam sebutannya seperti itu ya, hukum alam seperti itu, keragaman itu bagian dari hukum alam. Sebenarnya itu adalah ilusi karena keberagaman itu yang banyak itu sejatinya adalah satu, dan yang satu itu sejatinya adalah kosong, dan yang kosong itu sejatinya adalah ketidakterbatasan. Jadi mau kalian punya pendapat yang berbeda dengan saya, mau saya punya pendapat berbeda dengan kalian, pendapat yang lain, pendapat A, B, C, D, tidak penting. Karena sejatinya yang banyak itu adalah bagian dari yang satu. Dan yang satu itu sejatinya adalah nol. Suwung, 0, ketidakterbatasan. Oke, ya. Temukan makna suwung itu sendiri melalui perjalanan dan laku hidup yang nyata, bukan hanya katanya. Oke, sampai jumpa.